Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Suryaningsi. Di sini akan mencoba membahas mengenai materi mengenai istihad. Kalau untuk istihad sendiri, apakah ada yang sudah mengetahuinya? Dan apa itu sebenarnya istihad? Mari kita bahas satu persatu dan sama-sama belajar ya. Kalau untuk pengertian istihad sendiri dipandang dari segi etimologi, itu istihad diambil dari kata al-jad dan atau al-jud, itu yang artinya kesulitan atau kesusahan, dan juga at-takhat itu kesanggupan dan kemampuan. Kalau dipandang secara terminologi sendiri, istihad itu pengerahan kemampuan dari seorang mujtahid dalam mencapai keyakinan atas hukum-hukum syar'ah. Dan istihad, pengertian istihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan segala sesuatu yang sulit. Itu pengertian secara umumnya ya. Lalu ada pengertian istihad juga dari beberapa ahli. Kalau untuk pengertian istihad dari beberapa ahli, ini saya bahas ada beberapa ahli yang membahas mengenai pengertian istihad itu sendiri. Ada dari Kiai Haji Al-Yahfi. Kalau dari Kiai Haji Al-Yahfi, beliau menganggap atau mengartikan istihad itu adalah suatu upaya yang bersungguh-sungguh untuk menegaskan suatu persangkaan kuat yang didasarkan dari suatu petunjuk. Dan kalau dari pengertian dari Haji Ahto Muzar, istihad sendiri itu upaya yang bersungguh-sungguh secara maksimal untuk mencapai sesuatu gitu. Lalu pengertian istihad sendiri dari Yusuf Kharlawi, pengertian istihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan gitu. Dan menurut dari Al-Amidi, istihad mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syar'ah yang bersifat doni sampai merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu. Gitu ya. Selanjutnya pengertian istihad dari Zuhdi. Kalau Zuhdi ini mengatakan bahwa istihad itu ialah mengerahkan segala kemampuan berpikir untuk mencari dan menetapkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang tafli. Lalu pengertian istihad dari mayoritas ulama ushul itu pengerahan segala segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh. Ada juga pengertian istihad menurut minoritas ulama ushul. Kalau dari minoritas ulama ushul, mereka menjelaskan bahwa pengertian istihad itu pengerahan segala kekuatan untuk mencari hukum sesuatu peristiwa dalam nas Al-Quran dan hadis syahih. Kalau menurut Imam Mahdi sendiri, mendefinisikan istihad itu mencurahkan segala kemampuan untuk mencari hukum syar'ah. Lalu yang terakhir menurut Al-Ghazali. Kalau menurut Al-Ghazali sendiri, istihad ini ialah mengerahkan segala kemampuan mujtahid akan kekeluasan ilmunya dalam upaya mengetahui hukum-hukum syariat. Itu tadi ada beberapa pengertian dari istihad secara umum maupun pengertian istihad berdasarkan beberapa ahli gitu ya. Setelah kita membahas mengenai pengertian untuk istihad sendiri, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai fungsi dari istihad sendiri. Fungsi dari istihad itu ada 3. Ada fungsi al-ruju, fungsi al-ihya, dan juga fungsi al-inabah. Apa itu dari ketiga fungsi istihad yang saya sebutkan? Yang pertama, fungsi al-ruju. Fungsi al-ruju adalah mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Jadi artinya mengembalikan, maksudnya yang sudah kayak ajaran-ajaran Islam, mengembalikan ajaran Islam yang sudah tidak relevan, mengembalikan ke jalurnya yang semestinya
gitu. Jadi tidak miring atau belok-belok, untuk ajaran-ajaran Islamnya diluruskan gitu ya. Kalau fungsi al-ruju dari fungsi istihad itu sendiri. Yang kedua ada fungsi al-ihya. Fungsi al-ihya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam yang semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Sudah kita ketahui kalau zaman sekarang ini kan memang tantangannya banyak sekali ya, zaman modern. Banyak sekali juga anak-anak muda ataupun orang-orang yang tua sekarang juga banyak yang kayak serong gitu, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang sebagaimana mestinya. Jadi al-ihya sendiri menghidupkan nilai-nilai Islam itu supaya nilai-nilai tersebut itu tertanam di dalam hati anak-anak muda ataupun hati orang dewasa, dan mampulah kita menghadapi tantangan akhir zaman gitu ya. Selanjutnya fungsi yang ketiga ada fungsi al-inabah. Apa itu fungsi al-inabah? Fungsi al-inabah itu sendiri itu untuk memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diistihadi oleh seorang ulama terdahulu dan dimungkinkan keberadaannya. Jadi fungsi al-inabah sendiri ini artinya melanjutkan ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya sudah pernah diistihadi oleh seorang ulama, dan kita sebagai penerusnya itu bisa meneruskan ajaran-ajaran atau norma-norma yang sebelumnya telah dipelajari oleh seorang ulama tersebut yang sudah beristihad. Tadi sudah kita bahas mengenai pengertian dan juga fungsi dari istihad itu sendiri. Yang ketiga kita akan bahas mengenai macam-macam istihad. Ada beberapa macam-macam istihad yang akan kita bahas di materi istihad ini. Ada macam istihad yang pertama, ada istihad ijma, ada istihad kimas, lalu ada istihad maslahah mursalah, lalu ada istihad sudut jariyah, ada istihad istihab, ada istihad macam-macamnya, ada istihab, lalu ada ada istihsan, ada masahasabi, ada asyar man hablana, ada istidhal, ada zar'i. Kita akan bahas satu persatu mulai dari jenis-jenisnya. Yang pertama dari ijma. Apa itu ijma? Ijma itu kesepakatan. Yang dimaksud kesepakatan di sini apa? Kesepakatan di sini maksudnya kesepakatan dari para ulama untuk menetapkan suatu hukum-hukum dalam mengajarkan agama itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dalam suatu perkara yang sudah terjadi gitu ya. Ini keputusan hasil dari ijma sendiri itu disebut juga dengan fatwa. Apa fatwa? Fatwa itu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang diikuti oleh seluruh umat gitu. Jenis yang kedua atau macam yang kedua itu ada kias. Kias itu menetapkan suatu hukum untuk suatu permasalahan yang timbul di kalangan umat Islam, dan dengan cara itu mencari persamaan sifat hukum yang baru dengan sifat yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ini untuk menetapkan suatu hukum yang sebelumnya sudah pernah ada, dan juga mencari hukum baru untuk menentukan hukum-hukum yang akan diikuti dan diajarkan selanjutnya. Dan untuk kias sendiri itu untuk mengukur sesuatu atau menyamakan, seperti yang sudah saya utarakan tadi. Itu kita mencari hukum baru dan juga kita menyamakan hukum yang sebelumnya pernah ada, yang sudah pernah dilakukan oleh seorang ulama atau seorang mustahjid. Yang ketiga jenisnya ada maslahah mursalah. Apa itu? Maslahah mursalah itu adalah untuk cara untuk menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Jadi dari maslahah mursalah itu artinya adalah yang terbesar. Jadi untuk menentukan hukum berdasarkan atas kegunaan dan juga manfaatnya. Jadi tidak sembarangan membuat ini hukumnya. Jadi dalam masalah mursalah ini kita harus mempertimbangkan kegunaannya buat apa, manfaatnya buat apa hukum ini. Tidak langsung semena-mena membuat keputusan tersendiri.
Jadi dipertimbangkan untuk kegunaan dan juga manfaat hukum tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada sudut zariyah. Sudut zariyah itu memutuskan atau penetapan suatu hukum haram demi kepentingan umat. Maksudnya itu menghalangi sesuatu yang menjalani jalan kerusakan, atau dengan kata lain suatu pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai suatu maslahah, atau merupakan jalan untuk menghilangkan mudarat bagi orang lain. Artinya kalau yang sudut zariyah ini berarti kita membuat suatu hukum di mana hukum tersebut itu menghalangi kita untuk berbuat kesalahan atau berbuat hal-hal yang haram. Jadi membuat supaya hukum tersebut itu kita berjalan lurus sebagaimana mestinya dan baik gitu. Lalu ada jenis yang istishab. Istishab itu suatu cara menetapkan suatu hukum ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Dapat diartikan juga istihab ini itu kayak hukum yang sebelumnya sudah ada. Jadi kita tinggal meneruskan saja hukum tersebut tanpa kita membuat hukum baru ataupun membandingkan hukum yang lama dengan hukum yang baru. Jadi kita meneruskan saja mengikuti ketetapan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Lalu ada jenisnya lagi yang namanya urf. Urf itu ialah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis gitu. Jadi artinya kalau urf ini berarti kita sudah mengikuti hukum dari adat istiadat tersebut yang sudah ada dan juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang sudah ada. Cuma hukum dan juga kebiasaan adat istiadat di masyarakat tersebut itu sudah sejalan dengan Al-Quran dan juga hadis. Jadi kita tidak perlu membuat hukum lagi. Jadi kita tinggal mengikuti hukum dari adat istiadat tersebut dengan baik. Jadi baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Ada juga jenisnya dengan jenis istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan itu merupakan menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan istihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Jadi kayak hukumnya kayak hukum kasih sayang, hukum keadilan, seperti itu. Lalu ada jenis mazhab sahabi. Kalau mazhab sahabi sendiri ini artinya perkataan sahabat yang bukan berdasar pada pemikiran semata-mata adalah menjadi hujah umat Islam. Jadi kayak yang sudah melakukan istihad langsung didengarkan keputusan atau perkataannya untuk menentukan suatu ketetapan hukum tersebut. Lalu ada jenisnya lagi asyar uman qablana. Kalau asyar uman qablana ini itu hampir sama dengan yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Jadi kayak kebiasaan orang-orang yang terdahulu, cuma sampai sekarang ini masih digunakan di generasi berikutnya, dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat Islam gitu. Ada juga jenisnya yang istidlal. Kalau yang istidlal ini hukum tersebut dibuat secara tegas dan itu memang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis yang sudah ada gitu untuk membuat ketetapan yang ada di masyarakat untuk adat istiadatnya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi sudah ada landasannya yang sudah diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada jenis jar'i. Itu kalau menurut bahasa artinya wasilah. Wasilah itu pekerjaan yang menjadi jalan untuk mencapai maslahah atau jalan untuk menghilangkan madarat. Itu jenis yang terakhir ya. Oke, selain pengertian dan juga fungsi dari ijtihad itu sendiri,
Ini kita juga akan coba bahas mengenai tingkatan-tingkatan dari istihad itu. Ada beberapa tingkatan dari istihad itu sendiri ya. Macam-macam istihad tadi sudah kita bahas juga ya. Kalau tingkatan dari istihad itu ada tingkat istihad mutlak, ada istihad fi al-mazhab, ada istihad at-takhrij, ada istihad at-tarjih, dan juga ada istihad al-futyah. Kita akan bahas satu persatu. Oke, kalau yang pertama ya, tingkatan istihadnya sendiri ada tingkatan istihad mutlak. Apa itu tingkatan istihad mutlak? Tingkatan istihad mutlak itu kegiatan dari seorang mustahid, yang dimana kegiatan tersebut itu dilakukan seorang diri atau mandiri untuk mendapatkan suatu ketetapan atau ilah-ilah hukum, dan juga untuk menentukan suatu ketetapan hukum yang berdasarkan dari nas Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dari istihad mutlak ini seorang mustahid itu mereka beristihad sendiri supaya nanti dia dapat menemukan hukum-hukum baru dan juga tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam hidupnya gitu. Lalu ada istihad fil al-mazhab. Kalau istihad fil al-mazhab ini itu kegiatan istihad yang dilakukan seorang ulama mengenai hukum syar'a dengan menggunakan metode istinbat, hukum yang telah dirumuskan oleh imam masjidnya. Jadi kalau yang istihad fi al-mazhab ini itu seorang mustahid atau seorang ulama melakukan istihad tapi mengikuti hukum atau ketetapan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh imamnya gitu, imam mazhabnya. Jadi seorang mustahidnya ini hanya mengikuti saja untuk norma-norma dan juga ketentuan-ketentuannya. Lalu yang ketiga ada istihad at-takhrij. Kalau istihad at-takhrij ini kegiatan istihad yang dilakukan oleh seorang mustahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syar'ah yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil istihad imam mazhabnya, dan juga berpegang dengan kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan hukum imam mazhabnya. Jadi begini, kalau yang istihad ini itu tuh seorang mustahidnya sudah memiliki imam mazhabnya, juga untuk imam mazhabnya itu sudah memiliki norma atau hukum-hukum ketetapannya. Hanya saja di sini seorang mustahid akan membuat ketentuan atau hukum norma-norma baru lagi gitu. Cuma untuk hukum dan juga ketetapannya ini tidak bertentangan dengan ketetapan imam mazhab sebelumnya gitu. Selanjutnya ada istihad at-tarjih. Kalau istihad at-tarjih ini itu kegiatan istihad sendiri dari seorang mustahidnya untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya atau pendapat imam dan pendapat murid-murid imam mazhabnya. Jadi di sini itu maksudnya melakukan istihad, dia itu memilih atau memilah mana yang akan dia gunakan, ketentuan mana atau norma-norma mana yang akan digunakan gitu. Yang lebih kuat dipegang itu yang mana, punyanya imamnya atau punyanya murid-muridnya yang lebih kuat, seperti itu. Yang terakhir ada istihad al-futyah. Tingkatannya ya. Kalau istihad al-futyah ini itu beristihadnya dengan menguasai seluk-beluk pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya dan memfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat. Jadi kalau yang istihad al-futyah sendiri ini beristihadnya itu menguasai dari pendapat-pendapat imam sebelumnya atau hukum imam mazhabnya dan juga ulama yang dianutnya sebelumnya. Setelah menguasai dari hukum dan juga pendapat dari imam dan ulama sebelumnya, beliau ini akan mengaplikasikan pendapat tersebut ke masyarakat atau ke umat muslim lainnya gitu. Jadi tidak hanya dipegang sendiri, cuma langsung diaplikasikan ke masyarakat luas, seperti itu ya. Oke,
Tadi kita sudah bahas mengenai pengertian dan juga macam-macamnya dan juga tingkatan-tingkatan dari istihad sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat istihad atau beristihad sendiri. Ada beberapa syarat yang harus dikuasai oleh seseorang yang beristihad, yang ingin beristihad atau bisa disebut dengan mustahid. Yang pertama, dia harus mengetahui atau menguasai bahasa Arab. Itu sudah pasti ya, karena bahasa Arab adalah karena Al-Quran sendiri juga diturunkan dari bahasa Arab gitu. Dan Al-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Jadi harus benar-benar menguasai dan juga mengetahui bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, kalau ingin beristihad syaratnya yang kedua itu mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Kenapa harus mengetahui kemampuan yang mendalam tentang Al-Quran? Itu harus. Karena Al-Quran sendiri itu sebagai pedoman atau pegangan hidup seorang umat Islam atau orang yang ingin beristihad dan juga yang ingin beristihad yang disebut sebagai seorang mustahid. Begitu. Dan juga karena Al-Quran juga merupakan sumber utama dari hukum syar'ah, sehingga mustahil kalau orang tersebut mau beristihad tanpa mempelajari isi seluk beluk dari Al-Quran itu sendiri gitu. Dalam ingin beristihad sendiri, setidaknya seorang mustahid itu harus mengetahui atau memaknai Al-Quran itu jumlahnya sekitar 500 ayat supaya wawasan atau ilmu pengetahuannya tentang Al-Quran itu lebih dalam dan juga lebih luas. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, seseorang yang ingin beristihad itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Sunnah. Sama dengan harus mengetahui tentang Al-Quran, karena Al-Quran dan Al-Sunnah itu sebenarnya jadi satu kesatuan gitu. Karena juga sama, kalau Al-Sunnah itu sebagai sumber utama hukum syar'ah di samping Al-Quran gitu ya. Setidaknya seorang mustahid itu harus mengetahui minimal jumlahnya sekitar 3000 hadis gitu. Lalu syarat yang keempat itu harus mengetahui letak ijma dan juga khilaf. Kenapa harus mengetahui letak ijma dan juga khilaf gitu ya? Itu supaya tidak bertentangan dengan hal-hal yang sudah disepakati dan juga hal-hal yang masih diperselisihkan. Itu diperlukan oleh seorang mustahid supaya seorang mustahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma para ulamanya gitu. Jadi tidak sembarangan membuat hukum, harus mengetahui juga hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ulamanya dan hukum-hukum yang ditentang gitu. Jadi ada dasarnya kalau ingin membuat hukum gitu ya, atau ketentuan atau norma-norma. Lalu syarat yang kelima itu mengetahui maqasid al-syariah. Pengetahuan tentang maqasid al-syariah itu sangat diperlukan bagi seorang mustahid. Kenapa? Karena semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat Islam, yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta, khususnya untuk manusia. Selanjutnya syaratnya memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar ini sebenarnya merupakan modal yang besar dan juga modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mustahid agar nanti hasil dari norma-norma atau ketetapan istihadnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Syarat selanjutnya memiliki pengetahuan tentang ushul fikih. Harus memiliki pengetahuan juga. Karena itulah kewajiban bagi setiap mujtahid. Supaya ini karena kajian usul fikih itu memuat bahasan mengenai metode istihad
yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum gitu. Jadi harus menguasai usul fikih juga gitu, karena di dalam usul fikih itu ada kajian-kajian mengenai beristihad, bagaimana caranya dan bagaimana nanti kita menemukan ketetapan-ketetapan tersebut ya. Dan juga syarat selanjutnya ada niat dan itikat yang benar. Harus itu. Seorang mujtahid harus memiliki niat yang ikhlas dan juga itikat yang benar-benar yang harus meminta ridho sama Allah gitu. Dan dasar niatnya harus baik begitu. Dan daya pikirannya harus tinggi. Maka untuk belok atau berserong ke jalan yang salah pun itu tidak ada. Jadi lurus sesuai dengan ajaran-ajaran yang dianutnya dan ajaran-ajaran yang benar gitu ya. Oke, sebelumnya tadi kita sudah membahas juga mengenai syarat-syarat dari istihad. Selain ada syarat-syaratnya, itu juga ada hukum-hukum yang mendasari seorang beristihad. Ada 4 hukum. Ada hukum fardu ain, lalu ada hukum fardu kifayah, ada hukum sunnah, dan juga ada hukum haram. Kita akan bahas keempat hukum yang mendasari untuk beristihad tersebut. Yang pertama ada hukum fardu ain. Itu maksudnya adalah dasar, merupakan hukum yang berdasar atas peristiwa yang dihadapinya atau peristiwa yang dihadapi oleh orang lain dan membutuhkan ketentuan hukum segera. Jadi maksudnya kayak kita mengalami peristiwa apa gitu ya, dan itu sebelumnya belum ada hukum atau ketetapan yang dipegang, dan itu harus benar-benar segera disepakati hukumnya, harus dapat hukum dan juga harus dapat keputusan saat itu juga. Itu namanya hukum fardu ain gitu. Jadi berdasarkan pada ke peristiwa yang kita alami ataupun peristiwa yang dialami oleh orang lain dan harus segera mendapatkan keputusan gitu. Lalu ada hukum fardu kifayah. Kalau hukum fardu kifayah itu berdasar terhadap peristiwa yang tidak butuh jawaban segera atau ada mustahid lain saat itu. Jadi maksudnya kalau hukum ini itu kayak ketetapannya itu masih bisa ditunda atau difikirkan terlebih dahulu, atau sebelumnya di lokasi atau di peristiwa tersebut ada seorang mustahid lain yang bisa menetapkan hukum tersebut. Itu fardu kifayah. Lalu ada hukum sunnah. Kalau hukum sunnah ini untuk peristiwa yang belum pernah terjadi, baik ditanyai atau tidak. Jadi peristiwanya itu belum pernah ada, baik pernah ditanyakan ataupun tidak ditanyakan. Jadi sama sekali nol, belum pernah ada gitu ya. Dan yang terakhir ada hukum haram. Kalau hukum haram itu hukum istihadnya bertentangan dengan teks syariah dan yang qat'i atau ijma gitu. Sudah kita bahas semuanya ya mengenai istihad ini sendiri. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada yang belum puas dengan bahasan istihad